pesantren itu adalah belajar, smart, dan keren. Hari ini judul kita mengadakan pesantren, sedangkan yang Kristen, kemudian Katolik dan Buddha, mereka masing-masing juga ada ibadahnya untuk menyesuaikan kegiatan kita. Namun mungkin yang berbeda adalah waktunya. Mereka masuk jam 8.30 sampai jam 12. Mereka pulang. Tapi kita yang pesantren kilat lanjut sampai jam 18.30. Jadi kami kebingungan untuk menempatkan kira-kira waktu pesantren kilat ini kapan. Yang rencana awal kita tanggal 10/11 yaitu Senin Selasa. Kemudian rapat lagi direncanakan air yang tenang laksana berlian. Izinkan saya awali dengan salam untuk murid-murid yang cantik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Daud salam 44 sepulang dalam kuali. Jawaban salamnya belum semangat. Saya coba ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarjana S2 misalnya, Master atau Magister, S3 misalnya. Yang baca? Coba saya tangan kiri, berarti yang baca? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah, baru di sini saya dapat murid dalam waktu 3 menit langsung hafal 1 ayat. Emang luar biasa. Tepuk tangan untuk SMA 1. Luar biasa. Guru-guru kalian yang sekolah itu dapat ijazah yang tanda tangan rektor. Tapi kalau orang yang lulus Ramadan, yang tanda tangan adalah langsung stempel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tanggung-tanggung. Tidak lagi S3, langsung S7. Syukur. Ramadan mengajarkan kepada kita supaya jadi orang bersyukur. Apa yang harus disyukuri? Bapak nanti siapa yang berani silakan dekat menjawab pertanyaan apa yang harus disyukuri dalam hidup kita. Silakan satu orang. Yang saya boleh saya berani maju untuk dimakan maju. Ini kalau saya kan. Ya silakan. Luar biasa. Sebelum perkenalan, saya Saraka, saya dari kelas 10D. Jadi yang harus kita syukuri kalau di bulan Ramadan itu yang pertama adalah kita sudah dapat berbulan bulan Ramadan itu kita juga sudah bersyukur. Terus dengan nikmat iman dan Islam kita harus bersyukur. Masih diberikan nama sehat dari Allah, kita harus bersyukur. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk temannya. Benar. Ya, yang kedua, masa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira dalam Fakultas Fikih. Jadi yang harus kita syukuri yaitu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan tempat hidup kita harus bersyukur dengan nikmat sampai saat ini kita masih diberikan apa, diberikan kesehatan, diberikan nikmat kepada Allah, harus kita syukuri. Contoh lainnya ya saya tanya ya. nikmat diterima di SMA 1.
Nikmat diterima SMA 1, berarti ada kebanggaan tersendiri bisa diterima di SMA 1. Tepuk tangan untuk temannya. Luar biasa. Ya, terima kasih. Dan semuanya betul. Ya, semuanya betul. Bahwa yang harus kita syukuri dalam hidup kita adalah pertama, nikmat kita hidup. Sampai hari ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Karena apa? Banyak kemungkinan. Bisa jadi karena dosa kita banyak. Makanya kita masih dikasih hidup supaya apa? Supaya segera bertobat. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa anggota tubuh kita, Allah katakan kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu tak pernah kau tengok. Mata Allah kasih untuk apa? Siapa yang tahu fungsi mata untuk apa? Salah. Fungsi mata kita adalah untuk melihat yang baik. Apa fungsi telinga? Mendengar yang baik. Apa fungsi hati kita? Mencintai, ya, merasakan sesuatu yang baik. Apa fungsi otak kita? Yang benar. Yang benar. Boleh saya cek medsosnya? Boleh saya cek IG-nya? Siapa yang di follow? Saya cek TikTok-nya. Falyakrut min tahtas samai wal yatlub rabban siwaya. Artinya? Apa artinya? Tidak nengok di bawah? Hah? Tidak nengok di bawah? Arah teksnya? Tidak. Ya berarti kamu puasa jujur. Kalau Bapak udah nengok aku. Ya. Malam yaskur ala nakmai, siapa yang tak bisa bersyukur atas nikmat Allah. Malam yaskur ala balani, yang tak mampu sabar atas ujian Allah, maka pilihannya hanya dua. Pertama, falyakhruj min tahtas samai, silakan keluar dari kolong langitku, dari bumi. Ada yang bisa di luar dunia, ini Mars. Ada, ya? Tidak bisa, satu tidak bisa lagi. Yang kedua, wajibku korban siwaya, cari Tuhan selain Allah. Ada yang bisa cari Tuhan selain Allah? Ada? Tidak bisa loh. Tidak bisa. Apa yang saya katakan? Sahabat bersama Quran. Sahabatlah bersama Quran. Jadi orang yang betul-betul ditempa oleh Ramadan, maka dia akan selalu bersahabat dengan Quran. Sekarang saya tanya, siapa yang sudah makan 1 kali di bulan Ramadan ini? Angkat tangan. Alhamdulillah, 1 kali. 1 kali. 1 kali, luar biasa. 1 kali, ini perlu dikasih apresiasi. Yang betul-betul sudah makan 1 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 16. Kapan pembinanya? Anak-anak yang selalu membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, maka nanti di yaumul kiamat, di saat orang tuanya sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, suami sibuk dengan keselamatan diri sendiri, istri sibuk dengan keselamatan diri sendiri, semuanya sibuk dengan keselamatan diri sendiri, ahli Quran akan datang mencari orang tuanya untuk membawakan 2 hal. 1 jubah, 2 Al-Quran. Agar di yaumil mahsyar, di saat meringat kita hendak menenggelamkan diri kita, maka anak-anak yang membaca Al-Quran dialah yang akan memberikan pertolongan pada orang tuanya. Mau nggak?
saya nggak semuanya. Maka mulai hari ini Ramadan nanti kita sahabatlah dengan Quran. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran datang di hari kiamat menyelamatkan, memberikan bantuan, memberikan syafaat bagi orang yang berdaya. Kami tidak pernah itu. Yang ada adalah Iqra'ul Quran. Pak boleh nggak boleh? Boleh. Tapi harus dibarengi dengan membuka Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang sahabat dengan Quran maka dia akan jadi semasa, akan menjadi orang yang nomor satu, orang yang terbaik dan terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Terbaik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu akan menjadi orang yang terbaik. Pada saat Rasul ucapkan kalimat itu, hadis itu sahabat protes. Ya Rasul, kurang masuk kami hidup bersama engkau, kami berjuang dengan engkau. Tapi kenapa yang baik adalah orang yang membaca Al-Quran? Kata Rasul, memang kalian bersama saya, memang kalian berjuang bersama saya. Tapi nanti di akhir zaman akan ada orang yang tidak pernah nengok saya, tak pernah bersama saya, tapi yakin dan mau membaca Al-Quran. Yang keempat, apa yang keempat? Kalau sudah sering baca Al-Quran, maka kita harus hubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menghubungkan kita dengan Allah? Pintar. Sholat itu bahasa Arabnya sila. Sila itu artinya terhubung. Terhubung kepada Allah namanya sholat. Satu hari satu malam sholatnya berapa kali? Kalau rusak tanpa tiang maka akan runtuh. Ini lapangan juga kalau tidak ada tiang-tiang penyangganya maka akan runtuh. Demikian juga kehidupan kita harus senantiasa melaksanakan sholat. Dalam sholat kita ada janji. Ada yang bisa sebutkan janji kita dalam sholat. Kalau tak tahu janjinya dalam sholat, berarti belum terhubung dia dengan Allah. Karena tidak tahu apa yang diomongkannya dengan Allah. Jadi pada saat kita sholat, itu artinya kita sedang ngomong, bercakap-cakap dengan Allah. Sesungguhnya sholatku wa nusuki, ibadah wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang benar. Ini baru gak ditinggalkan cewek, dah mulai nak mati, ya kan? Kau adalah separuh nafasku, ya. Ku tak bisa hidup tanpamu, ya kan? Padahal setiap hari dia janji ke Allah. Allah lah yang merupakan hidupnya, matinya, ibadahnya, ya. Seluruh kehidupannya diserahkan pada Allah. Tapi baru kena cobaan sedikit dah mulai galau. Kalau kita berhubungan dengan Allah, maka harus berhubungan dengan Rasulullah. Apa istilah? Salawat. Hafal salawat itu? Salawat yang mampu menenangkan hati. Allahu ala sayyidina Muhammadin wa dawariha afiyati nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu semuanya semangat. Ulangi sekali lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
Iwasifaiha Absari Wadiyaiha Wa ala alihi Wa sahbihi. Yang mana jadi marah? Ibu ikut salawat gak? Bapak ngomel-ngomel gitu gak? Baru bapak marah-marah. Allahumma sholli gitu. Gitu juga kalau suami istri di rumah kan? Ngomel-ngomel kan? Udah bacakan salawat ya Bu, diam suaminya. Nah, supaya hati menjadi tenang. Kalau lagi susah ngerjakan PR susah sekali. Supaya hatinya tenang sambil ngerjakan Allahumma sholli. Daripada ngomel-ngomel, kanan satu sebelah kiri. Sebelah kanan itu diduduki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelah kiri ditempati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Wahai Rasul, yang lebih mulia kan engkau, bukan Nabi Ibrahim. Kenapa engkau sebelah kiri, Ibrahim sebelah?" Apa jawab Nabi Muhammad? Karena orang yang akan masuk surga itu sebelah kanan, orang yang masuk neraka akan sebelah kiri. Kata Rasul, aku tunggu di sebelah kiri. Karena nanti akan ada umatku yang setelah ditimbang, timbangannya kurang kebaikannya, lebih banyak kejahatannya, lebih banyak kemaksiatannya. Maka di saat malaikat akan menceburkannya ke dalam neraka, saya bilang tunggu dulu, cek dulu, pernah tidak dia berselawat? Kalau dia pernah berselawat, sering berselawat, maka Rasul langsung kasihkan syafaat. Rasul kasihkan syafaat, ditimbang dan maka syafaatnya memberatkan amal kebaikannya, maksiatnya menjadi menurun. Maka kata Rasul, dia nggak cocok masuk neraka, dia balik masuk hanya mendawamkan selawat. Mau ya, jadi harus rajin berselawat. Sehari semalam kita berapa kali selawat? Sehari semalam berapa kali minimal kita selawat? 3. Mesti terhubung kepada Rasulullah dan harus terhubung kepada sama. Yang nyari? Silaturahmi. Ya, silaturahmi atau silaturahim. Itu S yang ke-6. Ramadan mengajarkan kita silaturahmi. Salah satunya hari ini mendekatkan hubungan antara sesama. SMA 1 sudah memfasilitasi. Mulai dari tadi bersyukur, mulai bersabar, mulai sahabat dengan Quran, mulai dengan sholat, mulai dengan selawat, sampailah ke silaturahmi sudah difasilitasi oleh SMA 1 sebagai bagian dari pesantren atau pendidikan. Dan ini nanti harus dilanjutkan setelah selesai pesantren kilat. Yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mampu mencintai dirinya sendiri seperti mencintai orang lain. Ini hadisnya untuk saling menyayangi antar sesama. Jangan disalahgunakan. Karena waktu saya kuliah ada yang disalahgunakan sama kawan, menghalalkan pacaran dengan hal ini. La yu'ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Boleh gitu pacaran. Kan saling menyambung silaturahmi. Salah. Itu adalah untuk menjalin hubungan kasih sayang antara sesama muslim. Dan hubungan kasih sayang, hubungan silaturahim itu tidak hanya untuk sesama muslim, bisa sesama antar umat beragama, ditinjau dari sisi kemanusiaannya. Buka surah ke-49 ayat ke-13. Surah apa? Surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita diciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Ingat, Allah hanya menciptakan 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, enggak ada yang ketiga.
Ya, nggak ada yang ketiga. Kalau mau jadi laki-laki, jadi laki-laki yang sempurna. Kalau diciptakan jadi perempuan, jadilah perempuan yang sempurna. Tidak menjadi di antara keduanya. Yang sekarang disebut dengan lady boy. Ya, tak semua orang bisa seperti itu. Ya, makanya guru saya mengajarkan supaya ingatan melekat itu ada doa yang harus diamalkan dalam keseharian. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Setiap saat baca itu sebelum belajar atau pada saat kesendirian, amalkan itu. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, ya Allah anugerahkan kepada saya pahamnya seperti paham para nabi. Nabi itu kalau dikasih tahu mudah paham. Wa hifdzal mursalin, hafalan para rasul. Rasul itu wahyu turun hanya sekali tapi langsung ingat seumur hidupnya. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan pengetahuan para malaikat yang dekat dengan Allah. Para malaikat itu punya pengetahuan yang luar biasa. Kalau kita amalkan, maka Allah akan anugerahkan seperti itu. Setiap kita memerlukan sesuatu, ada ujian, amalkan doa itu, insyaallah Allah berikan ilmu yang pernah hadir, Allah hadir. Pembuktian dari S1 sampai S6. Apa itu? Apa? Sikap belum tepat. Apa? Sedekah. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk temannya. Orang yang bersyukur pasti gak akan sulit untuk sedekah, karena syukur itu adalah terima kasih. Kalau udah diterima, kasihkan. Itu konsep terima kasih. Terima kasih, udah diterima kasih. Jangan pelit bin kedekut, karena tidak ada satupun dalam hidup kita yang punya kita. Semua titipan. Sedekah. Kenapa saya gunakan kata sedekah? Saya tidak gunakan kata infak atau kata zakat, karena sedekah maknanya sangat luas. Kalau zakat itu adalah sedekah wajib, ada syarat dan ketentuannya. Kalau zakat mal harus cukup nisab dan haulnya. Kalau zakat fitrah harus mempunyai kelebihan makanan, bahan pokok, dan harus hidup di paling akhir bulan Ramadan, baru wajib dia zakat fitrah. Tapi kalau sedekah itu luas sekali, tidak hanya dalam bentuk harta, tidak hanya dalam bentuk uang, tidak hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk apapun itu bisa dijadikan wasilah sedekah. Punya ilmu, kasih tahu teman, yang beban terang bisa ngangkat air, misalnya aqua kotak kalau disiapkan, bantu gurunya, sedekah. Nengok sendal yang berada, sepatu sendal yang tidak rapi, dirapikan, sedekah. Ketemu dengan kawannya, senyum, sedekah. Ya, senyumnya sedekah. Makanya di masjid saya sampaikan, tolong dihapus yang ada di kotak sedekah itu kata sedekahnya. Karena saya tidak ingin terjadi di beberapa kejadian saat ada kotak tulisan di kotak sedekah, pada saat dibawakan makanya senyum. Karena diajarkan kemudian senyum adalah sedekah. Sampai dalam senyum dia. Betul langsung jangan kita bersama. Ya, dan senyum pun harus betul-betul itu artinya harus cek dulu kebenarannya, cari. Kunci dari S7 bisa sukses, kunci S7 bisa sukses kalau mengamalkan ini dari Quran surat kedua ayat 183 tadi. Apa? Surah Al-Baqarah 183. Ada 3 kunci di situ. Ada 3 kunci. Kunci yang pertama adalah di kalimat sapaan Allah kepada kita. Allah menyapa kita apa?
Hai orang-orang yang beriman dan tak beriman, hai. Hai orang-orang yang beriman. Maka kunci yang pertama harus punya iman. S7 akan berhasil kalau kita punya iman. Kita percaya di lewat itu baru percaya. Tapi kalau kita yakin, letakkan uang kasut di atas kepala kita dalam jarak 3 meter. Dia akan tembak orang. Terus apa itu yang ada di atas kepala kita. Kalau kita yakin, kita siap. Saya yakin. Setiap lalu ada. Lalu itu membuat bukan arti kita tahu dalam bangsa. Yang sudah ditentukan oleh Allah dalam hukum iman. Perbedaan yang pertama, iman kepada rukun iman yang kedua, rukun iman yang ketiga, rukun iman yang keempat, Rasul malaikat. Ada yang pengen nengok malaikat? Israel. Takut? Ya, nanti ya, pasti ketemu kita kan? Ya. Hari ini pun ada yang ikut kalian ya, 2 malaikat, Rakib dan Atid. Ya, nanti juga akan ditanya dikubur oleh malaikat kunci, kecuali anggota tubuh kita yang akan berbicara, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita yang akan membuktikan. Malaikat yang mau angkat tangan tanpa lihat buku ya silakan. Tidak usah buku, dan bukan di buku. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Ya. Saya Faiza Putri Azahra, saya dari kelas 10B. Jadi ada 7S, yaitu yang pertama syukur, yaitu dengan melakukan hal yang baik, mendengar, merasakan, dan memikirkan hal-hal yang baik. Dengan memanfaatkan seluruh potensi tubuh kita agar kita dapat melakukan hal yang baik serta amal yang baik. Selanjutnya ada sabar, yaitu sabar dalam menghadapi cobaan, dalam menerima kenyataan, nasib, juga menjaga sabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga ada sholat, yaitu dengan sholat 5 waktu, terus dan juga sholat sunnah juga. Lalu yang keempat selanjutnya ada sholawat, yaitu puji-pujian kepada Rasulullah SAW. Lalu ada yang kelewatan, ada bersahabat dengan Al-Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran. Lalu yang terakhir ada sedekah atau aksi kita dalam menjalankan keenam unsur sebelumnya. Baru 6 ya, kurang 1. Ya. Juga ada silaturahmi, yaitu dengan menjaga hubungan tali kasih sayang antara sesama muslim ataupun dengan umat-umat yang berbeda agama. Iya, betul? Cepat tanda temannya. Ya. Selanjutnya ada satu lagi pengen maju. Ya, bukunya di Sabrina Sari dari kelas 10D. Jadi ada S7 itu ada syukur. Ya. Yang kedua ada harus berurusan. Enggak masalah, enggak masalah. Ada syukur, Ya, ada sholawat, ya. ada sholat, Ya. ada sahabat dengan Al-Quran, Ya. silaturahmi, Ya. sedekah, Ya. sabar. Ya. 7. Ya, kuncinya ada 3. Tiga. Ya. Iman, Ya. iman, Ya, iman. Jadi kuncinya ada 3. Kuncinya ada 3. Iman. iman, Ya, ilmu. sama eksekusi. Eksekusi, action ya. Jadi kita untuk teman yang luar biasa ya. Terima kasih.
Cukup sekian dan terima kasih. Salah dan hilang sudilah dimaafkan. Anak musik main bisa, kakinya patah